Butuh waktu lama untuk aku bisa menentukan apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidupku. Terus terang, mulai tahun inilah aku mulai benar-benar tahu bagaimana aku mau menjalani kehidupanku. Yaitu di mana aku mau belajar menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Satu hal yang kusadari, bahwa di setiap pergumulanku aku tahu, aku tak bisa mengandalkan pikiran dan kekuatanku. Aku tumbuh dengan kepahitan kepada kedua orang tuaku, di mana aku merasa bahwa orang tuaku lebih mengasihi adikku laki-laki dan tidak aku. Hingga akhirnya aku mencari cinta dari orang lain, dari pacarku, dari teman-temanku, dan dari banyak hal lainnya. Untuk beberapa alasan, aku melakukan hal-hal yang membuat aku dianggap sangat berharga dan sangat dibutuhkan bagi orang lain. Pada umur 19 tahun, aku bertemu dengan seorang lelaki yang menjadi pacarku saat itu. Dia menjadikan aku merasa sangat diterima, sangat istimewa. Hingga pada satu malam, dia meninggalkanku, dan hubungan 2 tahun kami berakhir. Dan ya, penyesalan selalu datang terakhir. Depresi itu seperti ketika kita berada dalam sebuah gedung yang terbakar, dan asapnya yang tidak tertahankan membuat kita merasa bahwa jendela adalah satu-satunya jalan keluar. Aku sempat berpikir untuk mengakhiri hidupku. Aku masih ingat kata-kata ini terngiang sepanjang malam di telingaku. Tidak ada yang benar-benar mengasihimu. Tidak ada yang betul-betul peduli. Aku menangis terisak sepanjang malam, seperti mau mati saja. Malam itu aku tidak tahu apakah aku tertidur atau pingsan. Namun yang aku ingat, ada satu sosok yang begitu damai yang memelukku dan berkata, "Atta, aku sangat mengasihimu." Sembari membelai rambutku, dia berkata lagi, "Aku sangat mencintaimu, anakku. Aku di sini. Aku di sini." Itu adalah pertemuan pribadi pertamaku dengan Tuhan Yesus. Namun perjalananku dengan Tuhan tidaklah konsisten. Aku tetap tidak mau memberikan kendali penuh hidupku di dalam tangannya. Hubungan dengan kedua orang tuaku bertambah buruk, hingga aku memutuskan untuk menerima pekerjaan di tempat yang sangat jauh dari rumah,
yaitu di Batam. Namun Tuhan adalah Allah yang setia, bahkan di saat ketika kita tidak setia. Semakin aku melarikan diri, semakin Tuhan membuat kejadian demi kejadian dalam hidupku begitu ajaib. Dia mempertemukan aku dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Tuhan memakai bapa rohaniku untuk memperkenalkan kasih Kristus kepadaku. Dan aku percaya bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. Hidupku tidak langsung berubah. Seringkali aku menentang dan tidak menerima semuanya dengan pola pikirku yang lama. Namun aku tidak dapat menjauhi roh Tuhan. Hadiratnya yang begitu penuh kasih lembut, selalu sabar untuk menungguku kembali ke jalan yang kekal. Aku akan bercerita di sisi lain bagaimana perjalananku dengan wanita hebat itu, yakni bapa rohaniku. Dalam Mazmur 138, Daud berkata bahwa Tuhan adalah pemegang kendali hidupnya dan Dia pasti akan mengarahkannya untuk tujuan akhir yang sempurna. Saat kita menjalani kehidupan yang sulit, bahkan saat kita berada dalam kesesakan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang memegang kontrol penuh hidup kita. Dia mengatur, bahkan yang menyelesaikannya bagi kita. Di tengah kehidupan yang seringkali di luar kendali kita, ingatlah kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.